Bab 1332, sekali pergi, tidak pernah kembali. Bentuk tubuh memadatkan jiwa Sucil. Sander Ye sedikit terkejut. Dia menatap ke arah tangga batu. Di tangga batu, banyak sekali niat orang suci sejati terus berkumpul ke arahnya dan akhirnya mengalir ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, dengan bantuan para orang suci sejati ini, tubuhnya mulai berubah. Bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya juga mengalami perubahan yang tenang pada saat ini. Pada saat yang sama, gambar-gambar terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Di langit berbintang yang luas, awalnya langit berbintang yang sangat damai, tetapi tiba-tiba bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya turun, dan setiap bintang mengandung kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, wilayah bintang ini terbakar. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba muncul di langit berbintang. Dia menyegel seluruh langit berbintang dengan kekuatannya sendiri, mencegah bintang-bintang jatuh ke peradaban seberang. Orang suci sejati yang asli. Tak seorang pun mengetahui namanya, yang diketahui hanyalah bahwa dia adalah orang suci sejati pertama di peradaban seberang ini. Dengan cara ini, manusia menjaga langit berbintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya demi peradaban seberang. Selama periode ini, banyak sekali orang suci yang kuat dari peradaban seberang datang ke langit berbintang ini dan berperang melawan klan kaisar asing. Orang suci sejati adalah yang terkuat di peradaban seberang, tetapi di tempat ini, mereka harus menghadapi orang kuat yang menakutkan dari klan kaisar asing. Bahkan dengan bantuan perahu suci, semakin banyak orang suci sejati yang sekarat. Setiap kali jiwa orang suci sejati membantunya, dia dapat melihat pemandangan kejatuhan pihak lainnya. Peradaban seberang menghasilkan total 10.024 orang suci sejati, dan di antara mereka, 10.009 orang suci sejati tewas dalam pertempuran. Para orang suci sejati yang tersisa masih menjaga medan perang seberang. Melihat para orang suci sejati itu mati satu persatu di medan perang, Sander Ye sangat terkejut. Para orang suci sejati ini bertarung satu persatu hanya untuk melawan klan kaisar asing yang mengenkan. Semua orang suci sejati tidak mundur atau menyerah saat menghadapi klan kaisar asing yang menakutkan itu, dan mereka semua menghadapi kematian dengan tenang. Berjuang untuk peradaban seberangi. Berjuang untuk tanah di belakangmu. Menyaksikan para orang suci sejati itu mati satu persatu, hati Sander Ye sangat terkejut. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa kebanyakan orang kuat yang ditemuinya sangat egois, dan semakin kuat mereka, semakin egois pula mereka. Karena ketika mencapai level mereka, selain keabadian dan dao agung, pada dasarnya mustahil bagi hal lain untuk menarik minat mereka. Membiarkan mereka mati demi orang lain, itu bahkan lebih mustahil. Tetapi, hal ini tidak berlaku bagi para pejuang utama dari peradaban seberang. Demi melindungi dunia seberang di belakang mereka, mereka mengorbankan diri mereka satu persatu. Ketika Sander Ye berjalan ke ujung tangga batu dan tiba di gerbang batu, tubuhnya kini telah berubah menjadi tubuh suci. Sederhananya, tubuh fisiknya juga telah berubah menjadi alam orang suci sejati. Tidak hanya itu, jiwanya juga telah sangat ditingkatkan saat ini. Tubuh suci, jiwa sucil. Inilah hadiah dari para orang suci sejati yang gugur dalam pertempuran. Meskipun telah meninggal, jiwaku akan tetap ada hingga hari ini. Dengan jiwa yang tersisa, aku akan melindungi mereka yang datang setelahku untuk memerangi klan kaisar. Sander Ye berbalik dan menatap anak tangga batu, dan jiwa orang suci sejati itu berangsur-angsur menghilang. Sander Ye berkata lembut, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang batu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, "Hati-hati, orang yang datang belakangan." Sander Ye berhenti dan berkata, "Jangan khawatir, para senior. Hari ini aku menerima hadiah dari para senior. Selama aku masih hidup,
Tidak seorang pun dapat menginjakkan kaki di peradaban seberang. Setelah berkata demikian, dia pun memasuki gerbang batu. Sebuah suara terdengar dari tangga batu, mirip sekali dia yang saat itu. Dia yang saat itu, orang suci sejati yang asli. Orang itu sungguh mempesona pada waktu itu. Saat Sanderye melangkah ke gerbang batu, dia tiba di medan perang berbintang. Pada saat ini, banyak mata tertuju padanya. Sanderye menatap Haro Hao dari kejauhan. Ketika dia melihat Haro Hao, dia tersenyum tipis, "Senior." Haro Hao tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu datang secepat ini." Sanderye melangkah maju. Saat mendarat, Haro Hao muncul di depannya. Dia melihat lorong di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Senior, apakah kamu berjaga di sini?" Haro Hao mengangguk sedikit, "Ya." "Sanderye, bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu?" Haro Hao berkata, "Saat itu, perahu suci datang ke sini dan mendirikan peradaban seberang. Kemudian, klan kaisar tiba-tiba datang ke sini dan ingin mengambil perahu suci dan menghancurkan peradaban kita. Jadi, orang suci sejati awal memimpin kelompok orang suci sejati saat itu untuk melawan." Sanderye menatap Haro Hao, dari awal sampai sekarang. Haro Hao mengangguk. Sanderye terdiam. Haro Hao berkata dengan lembut, "Hanya ada 14 dari kami yang tersisa di sini sekarang. Ditambah satu orang lagi, kamu. Tentu saja, aku tahu kamu bukan dari peradaban seberang, jadi kamu bisa tinggal atau pergi. Kami tidak akan memaksamu. Dia bukan dari peradaban seberang." Mendengar perkataan Haro Hao, ke-12 orang di sampingnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Sanderye bukan dari peradaban seberang. Sanderye tersenyum dan berkata, "Senior, aku adalah putra suci, dan aku telah disertifikasi oleh pemimpin dan yang lainnya." Haro Hao menatap Sanderye sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang." Sambil berbicara, dia menatap lelaki jangkung di langit, namanya Junyu. Dia adalah orang yang bertahan paling lama selain orang suci sejati awal. Berkat dia pula kami mampu melawan sihir Dao Agung dari klan kaisar. Kalau tidak, peradaban seberang tidak akan mampu bertahan begitu lama. Di langit, pria jangkung dan agung bernama Junyo tersenyum tipis dan mengangguk pada Sanderye sebagai salam. Sanderye menatap Junyo. Aura pihak lain begitu pekat, bagaikan langit berbintang yang luas, sangat kuat. Haro Hao menatap pria kekar tak jauh dari situ lagi, namanya Sano, dan dia adalah seorang kultivator fisik. Di kejauhan, lelaki bernama Sano itu tertawa keras, "Selamat datang, adik kecil." Sanderye melihat ke arah Sano, agak terkejut, apa yang sedang dilakukan senior ini. Haro Hao berkata, "Buka jalan menuju dunia luar untuk peradaban seberang." Mendengar ini, Sanderye menyadari bahwa tempat ini disegel dengan kekuatan penyegel yang kuat. Haro Hao menatap orang-orang di sampingnya dan hendak menjelaskan, ketika seorang pria paruh baya tersenyum dan berkata, "Haro Hao, kami tidak perlu diperkenalkan. Setelah pertempuran ini, jika kami mampu bertahan hidup, kamu boleh memperkenalkan kami satu sama lain. Jika kami mati, maka semuanya akan berakhir untuk selamanya. Tidak ada gunanya meninggalkan nama." Para orang suci sejati lainnya juga mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan mereka. Haro Hao merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit, "Oke." Sanderye tiba-tiba bertanya, "Senior, di mana perahu suci?" Haro Hao melihat ke arah lorong misterius itu. Awalnya ada di tubuh orang suci sejati yang asli, tapi sekarang. Sanderye mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lorong misterius itu. Apakah klan kaisar di sana? Haro Hao mengangguk, "Ya." "Sanderye, apakah kita punya bantuan eksternal?" Haro Hao menggeleng, "Tidak ada lagi." Sanderye bertanya lagi, "Seberapa kuat klan kaisar?" Haro Hao menggeleng, "Aku tidak tahu." Sanderye sakit kepala.
Mengapa dia selalu bermain melawan angin? Permainan seringkali dimulai dengan kerugian. Siapa yang dapat menahannya? Seolah tahu apa yang ada di pikiran Sander Ye, Haro Hao tersenyum tipis. Yang paling menarik adalah membalikkan keadaan melawan segala rintangan, bukan? Sander Ye tersenyum dan berkata, benar. Sambil berbicara, dia melirik ke arah bintang-bintang yang berderet rapat di langit dan berkata, "Senior, apakah kamu sudah tahu cara bertarung?" Haro Hao berkata, "Ide kami adalah bertahan, itu tergantung pada kamu. Jika kamu punya ide lain, kamu dapat mencobanya." Sander Ye berkata, "Serangan balik. Serangan balasan." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan menatap Sander Ye. Sander Ye menatap lorong misterius itu. Para senior berjaga di sini, dan butuh banyak energi untuk menjaga agar ruang ini tidak runtuh. Dalam kondisi ini, itu sangat tidak menguntungkan bagi kita. Oleh karena itu, aku memilih untuk melakukan serangan balik dan menempatkan medan perang di klan Kaisar. Bagaimana menurut kalian? Haro Hao berkata, seseorang pernah mengatakan ini. Sander Ye berkata, orang suci sejati yang asli. Haro Hao mengangguk, ya. Sander Ye, apa akhir ceritanya? Haro Hao menatap saluran transmisi dan berkata dengan lembut, begitu pergi, tidak akan pernah kembali. Sander Ye terdiam. Para orang suci sejati lainnya tampak muram. Sander Ye tiba-tiba berkata, kalau begitu, ayo kita pergi lagi. Haro Hao menatap Sander Ye, dan Sander Ye menatapnya. Jika kita terus bertahan, kita akhirnya akan gagal. Dalam kondisi ini, mengapa tidak menyerang sekali saja? Bahkan jika kita gagal pada akhirnya, kita harus menumpahkan darah kita di wilayah klan Kaisar, dan biarkan mereka juga merasakan perasaan diserang. Haha. Pada saat ini, seorang pria di belakang orang suci sejati Haro Hao tertawa terbahak-bahak. Teman muda ini mengatakannya dengan benar, saudara Haro Hao, seperti yang dikatakan teman muda Ye, kalau tetap di sini dan bertahan sepanjang waktu, tetapi akan ada hari di mana kita akan kalah. Lalu mengapa kita tidak menyerang mereka sekali saja? Para orang suci sejati lainnya juga tertawa dan menyatakan persetujuan mereka. Kami selalu bersikap pasif dan itu sungguh membuat frustrasi. Haro Hao tersenyum dan berkata, aku pun berpikir begitu. Sander Ye tertawa, kalau begitu, serang balik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat lorong ruang waktu yang misterius. Tepat saat dia hendak pergi, Haro Hao tiba-tiba berkata, tunggu. Sander Ye berbalik dan menatap Haro Hao, yang tersenyum dan berkata, apakah kamu ingat taruhan yang kita buat? Sander Ye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja. Haro Hao menatap Sander Ye, hari ini, Haro Hao, peradaban di seberang sana, bersedia mengikuti tatanan Sander Ye, penguasa pedang tatanan. Bang! Hanya dengan satu kata, jiwa pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Sander Ye. Jiwa pedang yang kuat melesat langsung ke langit, langsung menghancurkan ratusan ribu bintang. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit terkejut. Jalan tatanan. Aura jiwa pedang Sander Ye meroket liar, seolah-olah tidak ada batas atas, kekuatan jiwa pedang yang dahsyat menekan langit dan bumi. Pada saat ini, seorang orang suci sejati tiba-tiba tertawa dan berkata, jadi, kamu sedang mengolah jalan tatanan. Ayo, aku bersedia mematuhi tatanan kamu. Saat suara sang orang suci sejati berakhir, energi jiwa pedang Sander Ye melonjak liar lagi. Melihat bahwa para orang suci sejati yang tersisa juga patuh, Sander Ye buru-buru berkata, para senior, kalian tidak perlu memaksakan diri, aku. Memaksakan din apa? Seorang orang suci sejati berkata sambil tersenyum, sahabatku, engkau berjuang demi peradaban kami seberang, dan sudah sewajarnya bagi kami untuk mengikuti perintahmu. Tepat. Seorang orang suci sejati lainnya juga tertawa dan berkata,
akan sangat membosankan jika kita masih mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Ayo, mari kami bantu kamu. Aku bersedia mengikuti perintah pedang tatanan. Aku bersedia mengikuti perintah pedang tatanan. Saat suara itu bergema, jiwa pedang Sander Ye benar-benar mencapai perubahan kualitatif lagi. Hanya semburan tekanan jiwa pedang langsung menghancurkan jutaan bintang. Haha. Di kejauhan, lelaki kekar Sano tiba-tiba tertawa. Aku, Sano, juga bersedia mengikuti perintah Master Pedang Tatanan. Bang! Di tangan Sander Ye, pedang King Xuan bergetar hebat, dan jiwa pedang yang mengerikan menyapu. Hanya dalam sekejap, bintang-bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung hancur bersih. Seluruh langit sempat gelap, tetapi segera, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kedalaman langit berbintang lagi. Aku, Junyo, bersedia mengikuti perintah penguasa pedang tatanan. Pada saat ini, lelaki jangkung dan agung Junyo di langit tiba-tiba berbicara, dan saat suaranya jatuh, aura jiwa pedang Sander Ye melonjak liar lagi. Pada saat ini, ilmu pedang tatanan Sander Ye telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa di alam orang suci sejati saat ini, dia adalah yang terkuat kecuali orang suci sejati asli saat itu. Batas sebenarnya dari orang suci. Di bawah, pemimpin itu melihat pemandangan ini, tertegun sejenak, dan berkata, "Putra suci membutuhkan kekuatan iman." Sambil berkata demikian, dia berbalik dan bergegas ke seberang gereja. Mengatur. Harus diatur. Bersambung.